Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Teman-teman, hari ini kita akan membahas saham IHSG regional. Seperti itu teman-teman. IHSG-nya menuju all time high lagi. Teman-teman, IHSG-nya menuju 7.350-an lagi. Regionalnya mendukung dan banyak banget sektor saham yang hari ini naik teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati semua apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS. Hari ini IHSG-nya menuju ATH lagi teman-teman. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa melihat all time high dari IHSG adalah di 7.355 dan hari ini tuh harganya sempat di 7.347 teman-teman ya, hampir seperti itu. Untuk resistan dari IHSG ada di high-nya teman-teman ya deket sekali sih, 7347 ya sampai 7355. Untuk supportnya ada di 7275 atau low-nya hari ini. Kita lihat weekly-nya dari IHSG-nya juga masih oke banget teman-teman ya. Kenapa IHSG-nya bisa sebagus ini teman-teman? Ya seperti yang saya bahas tadi teman-teman di video sebelumnya dan juga di judul bahwa regionalnya mendukung ya teman-teman. Regionalnya mendukung untuk naik. Kita langsung bahas ke regional saja. Kondisi regional memang lagi bagus ya. Dow Jones-nya tadi malam bagus ya. Hari ini Asia sih mix, tapi Asia yang kemarin bagus kan. Terus Eropanya juga oke, bagus. Nasdaq futuresnya juga ini masih hijau seperti itu. Kita lihat dulu yang lebih detail di bursa regional itu di sini teman-teman ya. Kondisi dari bursa regional di sini teman-teman bisa lihat. Ini Nasdaq tadi malam harganya udah naik 4 hari berturut-turut teman-teman ya. Dow Jones, Nasdaq-nya juga udah naik mendekati 50 retracement, SP500 juga mendekati udah sampai di 50 retracement ya. Ini Hang Seng-nya pun juga rebound ya. Hang Seng, Nikkei, Asia kan udah berapa hari rebound. Terus kemudian ini IHSG-nya memang dari dulu kan lebih tinggi dari regional. IHSG-nya itu kondisinya lebih bagus dari kondisi regional. Maka di video saya sebelumnya itu kan sempat saya sampaikan bahwa IHSG-nya nih tampil beda ya. Ketika regionalnya kurang bagus, IHSG-nya masih di resistan terus. Nah ini juga Eropa, walaupun hari ini Eropanya juga ketemu resistan. Ini sepertinya ada kaitan rilis inflasi hari ini, kalau nggak salah Amerika ya. Inflasinya tinggi teman-teman, bukan di Amerika, di Eropa. Jadi memang bahasan kaitan inflasi ini masih mengemuka terus teman-teman. Ini yang membuat pasar naik dan turun berganti-gantian. Nah kalau sekarang kondisinya memang sepertinya untuk Amerika ini lagi bagus ya teman-teman. Jadi begini nih, untuk Amerika ini ada 2 data penting teman-teman. Ada 2 data penting, yaitu sekitaran tanggal 13 ya, berarti nanti malam dini hari adalah rilis data inflasi Amerika teman-teman. Rilis data inflasi Amerika, di mana inflasi kemarin adalah 8,5, terus inflasi kemarin adalah 8,5 dan konsensusnya adalah lebih rendah nih. Ini kalau inflasinya kan seperti ini. Udah saya bahas juga di video yang sebelumnya ya, bahwa inflasi Amerika itu sebelumnya 2 bulan yang lalu ada 9,1, terus turun 8,5, membaik. Dan yang nanti akan dirilis konsensusnya adalah 8,1, jadi lebih rendah lagi. Nah, kalau seperti ini, beneran seperti ini, kan berarti inflasi membaik ini bisa ya istilahnya mengurangi tekanan untuk menaikkan suku bunga The Fed seperti itu. Ini hari ini tanggal 13 adalah rilis inflasi, hasilnya kita akan tunggu apakah
bisa di bawah 8,5 ya, konsensusnya kan 8,1, ataukah di atasnya, ataukah benar-benar di bawah 8,1 ya. Seperti itu. Kita masih menunggu itu, dan hasil dari itu nanti teman-teman akan dibawa untuk keputusan The Fed nanti sekitar tanggal 22 itu adalah tingkat keputusan suku bunga The Fed. Walaupun di minggu-minggu lalu, 2 mingguan lalu kita mendengar bahwa The Fed masih akan agresif menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi ini ya, walaupun mungkin nanti akan terjadi perlambatan ekonomi. Sekilas seperti itu tentang bahasan tentang inflasi. Dan sepertinya mungkin market di Amerika sudah memiliki intelijen kondisi inflasinya, sehingga membuat percaya diri ya teman-teman, para pelaku pasar percaya diri dengan mengambil posisi long untuk saham-sahamnya di bursa Amerika, sehingga indeksnya pun juga bagus-bagus seperti ini. Jadi itulah kenapa di bahasan saya regional mendukung ya, memang antar market itu saling interconnect ya teman-teman, saling connect antar market seperti itu. Jadi ketika bursa lain bagus, apalagi juga ini kaitannya dengan suku bunga, kaitannya dengan inflasi di Amerika yang mana konsensusnya di bawah nilai sekarang, berarti kan percaya diri bagus seperti itu. Itu kan akan membawa suku bunga itu kan penting ya untuk inflasi. Inflasi itu kan penting ya untuk suku bunga akan dinaikkan atau enggak. Kenapa? Karena kalau suku bunganya dinaikkan, nanti kan efeknya ke pasar modal, ke bursa saham. Ketika suku bunganya dinaikkan terus, orang akan mengalihkan investasinya dari yang lebih beresiko di saham ke yang kurang beresiko tapi imbalnya lebih baik, yaitu bisa bonds, bisa currency seperti itu. Itu bahasan saya untuk kondisi luar yang mana itu bisa berefek ke negara kita. Ya kenapa? Ya karena bursa currency Amerika ini kan major currency, ketika dia suku bunganya dinaikkan lebih menarik, bisa jadi terjadi outflow dana dari developing countries di dunia ini, dananya keluar masuk kembali pulang ke Amerika seperti itu. Jadi kalau benar inflasinya ini nanti akan membaik, itu ada kans lah untuk suku bunganya tidak dinaikkan ya, walaupun kita tahu mungkin The Fed masih akan agresif. Untuk sekarang kan kondisi suku bunganya kan masih 2,5 ya, 2,5, dan coba kita intip konsensusnya adalah perkiraannya, konsensusnya belum ada ya. Perkiraannya naik 0,75 teman-teman. Perkiraannya naik 0,75 ya, 0,75 berarti 2,5 menjadi 3,25, tapi ya kita nggak tahu itu masih tanggal 21-an berapa. Yang pasti kalau memang naik, mungkin market juga akan sedikit ada pergerakan seperti itu. Cuman sementara ini yang kita lihat dari kondisi inflasi, istilahnya konsensusnya seperti itu bagus, makanya marketnya juga kecenderungannya juga bergeraknya bagus. Itu kondisi regional market. Oke, kemudian kita sekarang bahas masalah komoditas, teman-teman. Komoditas, saya cek ya, komoditas itu beberapa udah mulai bagus teman-teman, sudah mulai naik lagi. Kita lihat crude oil ini juga sudah di 88 ya teman-teman. Natural gasnya juga sudah mulai rebound lagi. Coalnya tetap tinggi ya, harga coalnya tetap tinggi. CPO-nya mulai rebound juga. Nah teman-teman, ini terkait nikel. Teman-teman masih ingat saya udah bahas di video saya tentang metal ya. Tentang komoditas metal rebound, ini adalah technical update untuk Antam Incotins MDKA kemarin saya bikin. Dan teman-teman yang ngikutin tentu ya sudah bisa positioning kalau kemarin-kemarin menyimak, karena memang kondisinya kemarin ketemu resistan. Dan tadi pagi juga saya sampaikan bahwa harga metal nikel rebound. Kenapa metal nikel rebound? Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel teman-teman. Nah, seperti kita tahu, negara kita melakukan hilirisasi, jadi tidak bisa ekspor bahan mentah, tetapi harus diekspor, diolah dulu seperti itu.
metal ya. Terus selain itu juga kalau untuk batu bara kan sudah diberlakukan DMO, Domestic Market Obligation, CPO juga sudah. Nah, kalau metal saya belum tahu ya, sudah ada atau belum. Nah, di Indonesia ini kan diterapkan hilirisasi sehingga yang di ekspor itu bukan yang mentah, tapi kalau kita lihat beritanya, beritanya itu adalah seperti ini ya, beritanya sebentar ya, saya carikan dulu. Beritanya adalah seperti ini. Nikel dunia mampu lepas dari pengaruh sentimen bertambahnya pasokan dari Indonesia, harganya pun melesat 4%. Terus di bagian bawah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan akan kalah dalam sengketa perdagangan Uni Eropa terkait larangan ekspor. Jadi kan sementara kan larangan ekspor biji nikel mulai tahun 2020. Hal ini membuat kecemasan para pelaku pasar akan kendala pasokan. Kalau ini masih belum, saya belum ini ya bisa menyimpulkan. Nah, terus kemudian kelihatannya kita kalah gugatan, tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Ya industri yang itu tadi teman-teman, apa istilahnya, mengekspornya tidak bahan mentah. Ya, kalah di WTO tidak apa-apa, syukur kita menang begitu. Kemudian, nah ini di tahun 2021 terjadi hilirisasi, jadi bukan yang mentah aja yang diekspor seperti itu, kita dapat sekian miliar dolar. Lompatan ini merupakan tambahan nilai tambah lagi seperti itu. Nah, namun demikian sentimen ini sudah mulai ditinggalkan teman-teman ya. Mungkin ya sentimen itu masih diperhatikan, tapi kan belum ada keputusan dan beralih atau sentimennya beralih ke ketersediaan yang masih rendah. Jadi kemungkinan ini yang menjadi penyebab bahwa nikelnya akhirnya rebound. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang kalau teman-teman mau trading di hal-hal yang terkait komoditas itu teman-teman harus melihat harga komoditasnya. Kalau terkait itu dengan energi, maka teman-teman harus memantau ke energinya. Dan ketika teman-teman memantau ke nikelnya, logamnya, maka teman-teman juga harus memantau hal-hal terkait logam, terkait kebijakannya seperti itu, terkait harganya, terkait industri kebutuhan industrinya, pertumbuhan ekonominya seperti itu. Kalau kemarin kan, kalau sekarang ini dengan kondisi masih inflasi, pertumbuhan masih rendah negara-negara lain ya, kemungkinan kan kebutuhannya secara naturalnya masih kurang. Tetapi harga bisa saja naik ketika pasokannya kurang, teman-teman. Pasokan kurang bisa jadi karena 1-2 hal ya, salah satunya mungkin suplainya terbatas, seperti itu ya, salah satunya. Oke, sorry terlalu panjang kalau kita bahas itu. Ya, sekarang kita bahas dulu teman-teman ke kondisi sektor. Hari ini banyak banget sektor yang bergerak, teman-teman. Nah, seperti ini saya coba refresh. Kondisi semuanya adalah hijau atau mostly, bukan semuanya. Sebagian besar adalah biru seperti ini. Artinya pada naik ya. Sektor apa aja sih Pak yang hari ini mendominasi pergerakan ini bursa? Hari ini didominasi oleh sektor transportasi, teman-teman. Didominasi oleh sektor transportasi. Sebenarnya kemarin saya juga udah mintip-mintip dapat sinyal dari beberapa sektor transportasi, teman-teman. Tapi hari ini sepertinya nggak bergerak yang saya bahas itu. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya bahas. Hari ini dari sektor transportasi ada ASA, tapi ASA kemarin saya bahas juga ya, teman-teman. SMDR itu kemarin nggak saya bahas, ini yang saya akan bahas nanti ya. Ada ASA, oke, nanti akan saya bahas. SMDR ya, Temas boleh lah. TNCA boleh, HAIS. Ini dari sektor transportasi. Kemudian dari sektor, kalau ini Infobank mungkin kita bisa ambil dari sektor bank ya, finance juga bisa. Nah, finance ini teman-teman, ini ASMI itu asuransi kalau nggak salah. Ya asuransi, tapi pergerakannya seperti ini ya. Ini apa ya istilahnya, nggak konsisten pergerakannya seperti itu. Mas ini apa, asuransi juga nih. Asuransi hari ini banyak yang naik, tapi pergerakannya kan secara chart dia ya agak-agak aneh seperti itu. Kemudian nah ini BBJB itu boleh masuk ke digital, nanti saya bahas ya. Arto nanti saya bahas ya, BMRI pasti saya bahas, dan BBHI saya bahas. Mungkin Agro juga nanti akan saya bahas juga teman-teman.
Kemudian BUMN 20 ada WSKT, nanti grup ini akan saya bahas karena ada geliat lumayan di sektor konstruksi ya. Kemudian industrial apa? Industrial adakah ini? Nggak ada ya. Astra dari kemarin memang masuk bahasan kita. Kemudian Harum Saratoga pasti. Harum ya terkait nikel ya teman-teman kenaikannya. Terus Saratoga adalah karena laporan keuangannya bagus. Saratoga adalah karena laporan keuangannya bagus teman-teman. Nah, sebenarnya Saratoga ini memang sudah ciri-ciri saham yang rebound nih dari kemarin kan. Kenaikannya sampai 50 retracement untuk Saratoga ya. Tadi sampai industri ya. Industri Oke. Ini quality 30 maksud saya. Kemudian masuk ke sini. Astra nanti kita bahas, L-Shape kita bahas karena dia rebound ya. Unilever bolehlah nanti kita bahas juga. Value 30. Nih juga pada bergerak nih, SMDR pasti masuk bahasan. CTRA ini melanjutkan kenaikan juga. L-Shape Pakuwon kecil sih lanjutannya kenaikannya ya. Ini ada EXV 30, kemudian coba oke, industrial V30 sudah, BUMN sudah. Saya rasa itu ya. Tapi nanti akan saya bahas lah, nggak apa-apa. Oke, jadi sementara update-nya itu ya, update marketnya. Update-nya ini terkait kondisi inflasi dan juga kondisi nikel. Nah, teman-teman sebentar lagi saya akan bikin video tentang ini ya, tentang saham-saham yang bagus, pergerakan dari saham-saham yang bagus. Baik, demikian dari saya, Surya Misteri Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.